Dan pemirsa, untuk melihat jalannya rekonstruksi kasus mutilasi di Bekasi, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di lokasi. Kevin, bagaimana jalannya rekonstruksi kasus mutilasi di Bekasi? Ya, Abraham, Stefani, dan pemirsa, memang proses rekonstruksi dari pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat sudah selesai. Yang mana ini tadi dimulai sekitar pukul 1 siang dan selesai tadi sekitar pukul 2:50 sore hari tadi. Dan memang dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini setidaknya ada 35 adegan di 4 titik yang berbeda. Dan Abraham dan Stefani, kami akan menunjukkan kepada Anda di situasi saya saat ini, di mana di lokasi keempat, tepatnya di Jalan Guntur Raya, di belakang GOR Bekasi, Jawa Barat. Bisa kita lihat di layar kaca Anda bahwa disinilah ada potongan tubuh korban, yakni berinisial DS, dibuang oleh pelaku di selokan yang kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 meter. Dan memang pada saat pembuangan tubuh korban di sini, pelaku A ini membuang tubuh korban sekitar pukul 3 dini hari. Untuk itu dari warga setempat di kawasan ini juga tidak ada begitu yang melihat, dan memang di kawasan ini adalah perumahan. Jadi pada saat pukul 3 dini hari tadi tidak ada warga yang keluar untuk melihat kejadian tersebut berlangsung. Dan memang Stefani, Abraham, dan pemirsa, selain di lokasi saya saat ini, bahwa ada 3 lokasi lainnya yang menjadi tempat rekonstruksi tadi digelar. Di mana lokasi pertama adalah di rumah pelaku yang berinisial A di Jalan Cendana Dalam 14, kawasan Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Di mana di proses rekonstruksi di tempat yang pertama ini setidaknya ada 17 adegan yang diperagakan. Di mana dari hasil rekonstruksi korban, maksud kami pelaku berinisial A ini tidak memerankan sebagai peranannya, namun digantikan oleh orang lain. Namun pelaku A ini tetap berada di lokasi. Dan dari proses di rekonstruksi di tempat yang pertama ini, dimulailah kegiatan jahat dari pelaku A, yakni melakukan mutilasi kepada korban DS setelah mereka melakukan hubungan badan sesama antar jenis. Dan selain di lokasi yang pertama, juga dilakukan proses rekonstruksi di lokasi yang kedua, yakni di daerah Kalimati, tepatnya di daerah Kalimati, Bekasi, Jawa Barat. Dan di lokasi kedua ini, pelaku A membuang tangan kiri dari korban DS ini. Selain itu juga lokasi terakhir di tempat sampah, tepatnya di dekat SMP 4 Bekasi, Jawa Barat, di mana pelaku A ini membuang kepala korban di tempat sampah tersebut. Dan memang dari hasil rekonstruksi ini, tadi juga dari rekan-rekan media menanyakan mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku A, yakni pihak kepolisian akan memberikan pasal 340 KUH Pidana Subsidiar 338 tentang pembunuhan yang diawali dengan perencanaan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu juga untuk rekonstruksi tadi, ini dipimpin oleh Kanit 1 Resmo Polda Metro Jaya, yakni AKP Herman Eko Simbolon. Selain itu juga dapat kami informasikan tadi dari rekan-rekan media juga menanyakan apakah ada rencana untuk menyampaikan informasi lebih lanjut terkait rekonstruksi ini. Tadi dari pihak kepolisian menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Abraham dan Stefani. Kevin, dari rekonstruksi yang digelar, apakah ada barangkali pihak lain ataupun pelaku lain yang membantu tersangka utama ini dalam melakukan aksi kejinya? Ya, mengenai pelaku lain tadi pun kami sempat menanyakan kepada pihak-pihak media, karena mengingat tadi kami juga baru saja tiba sekitar pukul 3, untuk itu baru sudah selesai hasil rekonstruksi. Namun dari pihak media yang kami tanyakan di sini bahwa tidak ada pelaku lain, yakni hanyalah dari pihak pelaku A yang mana baru berusia 17 tahun, yang mana ini bisa dikatakan ia masih di bawah umur begitu. Dan memang sampai dengan saat ini tadi pihak dari kepolisian juga menyebut bahwa karena pelaku A ini masih di bawah umur, pihak kepolisian telah memberikan bantuan secara psikologi begitu. Dari pelaku A ini sudah menjalankan
tes psikis dan memang pada saat ini juga masih dalam penanganan dari KPAI. Abraham. Kevin, bisakah Anda gambarkan seberapa jauh sebenarnya lokasi pembuangan potongan tubuh korban dari lokasi pembunuhan atau lokasi mutilasi ini dilakukan? Baik, untuk lokasinya memang ini kalau bisa saya gambarkan bahwa lokasinya memang cukup jauh, karena kalau kita melihat dari lokasi pertama yakni di daerah Cendana, kemudian di Kalimati, di daerah Bekasi, Jawa Barat, dan sampai ke tempat ini lokasinya ini cukup jauh. Maka kalau kita bisa melihat bahwa dari pelaku A ini sudah melakukan perencanaan lebih lanjut begitu, karena mengingat dari perilaku dari korban yakni DS kepada pelaku yakni A ini sudah sangat meresahkan pelaku, sudah sangat membuat sakit hati, mengingat karena korban ini sudah bertindak atau berperilaku yang kurang baik begitu kepada si pelaku. Untuk itu proses atau pembuangan dari tubuh korban ini telah dilakukan di dini hari, yakni sekitar pukul 2 hingga pukul 3 dini hari. Untuk itu kami melihat ini cukup terencana, cukup terstruktur, dan memang lokasinya cukup jauh. Hal ini dilakukan karena untuk mengelabui adanya proses-proses ke depannya seperti yang saat ini dilakukan agar bisa menghilangkan jejak begitu. Abraham dan Stephanie. Terima kasih Kevin, laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.